Ada macam-macam tentang ekonomi. Dan saya akan memaparkan tentang yang pertama ada definisi riba dan bunga bank, yang kedua ada macam-macam bunga bank, dan yang ketiga ada pendapat menurut berbagai ulama mengenai bunga bank dan riba. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan bunga bank dengan bagi hasil. Yang kedua, dapat negatif dari riba. Yang ketiga, hikmah menghindari riba. Menjelaskan tentang definisi riba. Definisi riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Secara lebih spesifikasi, tadi riba adalah meminta tambahan uang dari pinjaman awal, baik berupa transaksi jual beli yang bertanda tangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, pinjam meminjam atau jual beli tersebut termasuk kategori transaksi yang haram. Nah, bisakah Kakak meminjamkan dana kepada saya? Kalau boleh tahu, untuk keperluan apa, Kak? Untuk pedagang sosis. Sejumlah berapa, Kak? 200.000. Apakah sudah cukup? Sejumlah 200.000. Sudah cukup. Kalau kakak meminjam kepada saya sejumlah 200.000, nanti kakak harus mengembalikan kepada saya sejumlah 250.000. Apakah kakak menyanggupi? Ya, saya menyanggupi. Bentar ya, Kak, saya ambilkan dulu. Ya. Oke, Kak. Silakan kakak hitung dulu uangnya senilai berapa yang saya berikan kepada kakak. Sudah pas, Kak. Jadi jangan lupa nanti dikembalikan sejumlah 250.000 ya, Kak. Ya. Saya permisi dulu ya. Iya, Kak. Saya sini mau mengembalikan pinjaman dari kakak. Baik, Kak, untuk kesepakatan kemarin selaku kakak pinjam ke saya, ketika kakak untuk hubungan yang saya pinjamkan senilai 250.000, seperti itu ya, Kak. Ya, saya ambilkan. Ya, Kak. Ini, Kak, tolong dihitung dulu. Kak, uang yang kakak berikan ke saya senilai 250.000. Utang kayak ke saya sudah lunas ya, Kak? Ya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba. Yang pertama, riba dalam lingkup jual beli, dan yang kedua, utang piutang. Dalam lingkup utang piutang, riba dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba qard dan riba jahiliyah. Dalam lingkup jual beli, riba dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba fadl dan riba nasi'ah. Dalam riba qard, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya. Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Dalam lingkup jual beli, riba dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba fadl. Riba fadl ini adalah jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang, baik untuk satu jenis atau berlain jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau di kedua-duanya. Kita menjelaskan tentang bunga bank. Bunga bank merupakan keuntungan yang mana biasanya dinyatakan dalam persentase yang digunakan oleh bank konvensional. Adapun bentuk presentasinya itu seperti 0,5% hingga 3% atau selebihnya sesuai mana yang telah ditentukan oleh bank konvensional. Nah, dalam bank konvensional
Bank bunga ini merupakan tulang punggung untuk menarik keuntungan, sehingga bank tersebut memperoleh keuntungan. Adapun dalam bank syariah tidak menggunakan sistem ini karena sistem yang digunakan oleh bank syariah yaitu menggunakan gaji hasil. Gaji hasil sendiri merupakan keuntungan yang mana didapatkan oleh pihak bank maupun pihak nasabah sesuai kesepakatan atau sesuai teknis yang telah ditentukan oleh bank syariah dengan kesepakatan si nasabah seperti itu. Jadi di dalam bunga pokok ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada akan menjelaskan tentang jenis-jenis bunga bank. Bunga bank itu tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bunga simpanan, yang kedua ada bunga pinjaman. Untuk yang pertama bunga simpanan. Bunga simpanan sendiri itu merupakan bunga yang mana yang harus dibayarkan bank kepada nasabah karena si nasabah tersebut memiliki simpanan di suatu bank konvensional tersebut. Adapun untuk bunga pinjaman merupakan bunga yang harus dibayarkan nasabah kepada bank karena si nasabah tersebut memiliki pinjaman kepada bank konvensional tersebut. Kedua macam bunga ini memiliki kaitannya erat dengan bank konvensional karena kedua bunga bank ini merupakan faktor utama yang menjadi beban dan pendapatan yang nantinya didapatkan oleh bank konvensional tersebut. Bank termasuk memiliki kategori hukum haram, begitupun juga dengan riba. Riba juga memiliki hukum haram. Keduanya sama-sama memiliki hukum haram karena keduanya menjadikan seseorang yang melakukan bunga bank maupun riba menjadi suatu ketidaksejahteraan dalam perekonomiannya. Kedua bunga bank maupun riba ini dapat dilakukan pada kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Adapun pendapat beberapa ulama mengenai bunga bank dan riba, yang pertama dapat dilihat menurut pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut dari Majelis Tarjih Muhammadiyah ini, pendapat dari riba sesuai yang jelas dalam Al-Quran yaitu hukumnya haram. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank konvensional kepada para nasabahnya itu hukumnya mustabihat, yaitu masih samar-samar atau dapat dikatakan tidak jelas antara halal dan haramnya. Adapun yang kedua dapat dilihat menurut Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, yaitu menurut pendapat tersebut bunga bank dan riba ini memiliki tiga dasar hukum. Yang pertama ada hukumnya halal. Halal di sini dapat diartikan bahwa perekonomian boleh dilakukan tanpa menggunakan riba. Yang kedua haram. Haram di sini dapat diartikan bahwa dalam perekonomian tidak boleh menggunakan bunga bank dan riba. Dan yang ketiga syubhat. Syubhat di sini artinya samar-samar. Jadi untuk melakukan suatu perekonomian tidak boleh menggunakan bunga bank maupun riba. Nah, setelah kita ketahui menurut beberapa ulama yang berpendapat mengenai bunga bank dan riba, kita bisa mengaplikasikan perekonomian kita dengan menggunakan nilai-nilai Islam. Seperti yang pertama ada wadiah. Wadiah di sini merupakan titipan yang mana si nasabah memberikan titipan kepada bank sejumlah harta yang ia berikan kepada bank dan mana terdapat bagi hasil nantinya. Tetapi bagi hasil yang terdapat dalam akad wadiah ini tidak bisa langsung atau tidak pasti karena itu merupakan bagi hasil yang ada di wadiah ini merupakan bonus dari bank. Untuk yang yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan kerjasama antara si sahibul mal atau pemilik dana dengan pengelola dana atau mudharib. Untuk si sahibul mal atau pemilik dana ini nantinya akan memberikan sejumlah modal yaitu senilai persentase sebesar 100%. Sedangkan si mudharib atau pengelola dana akan mengelola dari bisnis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk keuntungannya nanti akan dibagi ke dua belah pihak, sedangkan untuk kerugiannya nanti akan ditanggung oleh si sahibul mal, kecuali dengan ketentuan apabila pengelola dana tersebut melakukan kelalaian dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada musyarakah. Musyarakah ini merupakan kerjasama yang mana si sahibul mal atau pemilik dana dengan pengelola dana atau mudharib sama-sama memberikan kontribusi modal sebesar persentase 50% dan 50%. Nah, untuk si mudharibnya ini boleh mengelola untuk mengaplikasikannya nanti
Untuk keuntungannya nanti akan dibagi dua, yaitu oleh Syedonal dan kepada Mudhari. Sedangkan untuk kerugiannya nanti akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena kedua belah pihak ini sama-sama menyertakan modal dengan jumlah yang sama atau dapat juga dengan jumlah nominal yang berbeda. Untuk yang keempat ada murabahah. Murabahah merupakan jual beli yang mana terdapat keuntungan yang diambil nantinya oleh si penjual, tetapi keuntungan tersebut diketahui oleh si nasabah tersebut. Adapun yang kelima yaitu qardul hasan. Qardul hasan yaitu pinjaman tanpa bunga atau dapat dikatakan pinjaman tanpa dengan memberikan sebuah imbalan. Nah, sesuai yang kita ketahui tadi, setelah yang saya paparkan, tadi terdapat beberapa pendapat menurut ulama. Tadi ada dua menurut Majelis Tahrir Muhammadiyah dan yang kedua menurut Bahsul Masail. Setelah kita ketahui dari beberapa pendapat ulama tersebut dan juga setelah saya memaparkan dari beberapa akad yang dapat diaplikasikan untuk menghindari praktik bunga bank dan riba, maka kita sebagai umat Islam seyogyanya harus melakukan perekonomian dengan menggunakan kaidah Islam. Kita dapat melakukan perekonomian atau semisal kita ingin melakukan pembiayaan, kita dapat menuju ke bank syariah. Memang kita ketahui bahwa di bank syariah tidak pure, di situ di dalamnya memang terdapat riba atau tidaknya, namun kita sadari bahwa dan kita ketahui bahwa kita harus memang mengaplikasikannya dalam bank syariah, karena bank syariah tentu jelas sedikit di dalamnya maupun banyak di dalamnya pasti terdapat kaidah-kaidah Islam seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan bunga bank dan bagi hasil. Yang pertama untuk bunga bank. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Untuk bagi hasil, penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan. Untuk bagi hasil, besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pembayaran bunga seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi. Sedangkan pada sistem bagi hasil, tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Untuk sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Untuk yang kelima, eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan. Sedangkan untuk sistem bagi hasil, tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Adapun dampak akibat praktik riba. Yang pertama, menyebabkan pemerasaan si kaya terhadap si miskin sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin semakin sengsara. Yang kedua, menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan yang produktif. Yang ketiga, menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat mengakibatkan kekacauan sosial. Adapun himbauan untuk menghindari praktik riba. Uraian mengenai riba dan bunga bank di atas dapat diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi nasabah bank yang ingin mendapatkan solusi keuangan sesuai dengan syariah Islam. Sebagai kaum muslimin, sebaiknya kita hindari praktik riba yang tidak sesuai dengan syariat dan menggunakan bank syariah sebagai bank yang sesuai dengan syariat. Karena syariah yang menggunakan sistem bagi hasil lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak dan